Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah studi kelayakan bisnis, Ibu Nisa Nur Wahid. Hari ini saya dari kelompok 5 beserta rekan kelompok saya yang bernama Reval Nur Ismaya, Neng Nanda, Alzena Putri, Mira Yuniar, Rizky Fadilah, dan Rifki Maulana akan membahas tentang laporan kami di Coffee Shop Lookup. Dan berikut adalah profil UMKM Lookup. Nama pemiliknya adalah Asep Lutfi, alamatnya di Jalan Tugu Raja, Cihideng, Tasikmalaya. Latar belakang usaha. Pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk dalam sektor tenaga kerja. Banyak pekerja di berbagai industri termasuk perhotelan dan restoran kehilangan pekerjaan atau diberhentikan sementara akibat penurunan aktivitas ekonomi. Salah satu individu yang terdampak adalah owner dari bisnis kopi Lookup yang pada saat itu bekerja di sebuah bar dan hotel. Ketika mengalami pemberhentian sementara, sang owner tidak ingin berdiam diri atau menganggur terlalu lama, sehingga mulai mencari peluang usaha yang bisa dijalankan dengan modal terbatas. Berdasarkan keinginan untuk tetap produktif, pemilik bisnis memutuskan untuk membuka usaha kopi dengan konsep yang sederhana, namun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Pemilihan lokasi usaha juga sangat dipengaruhi oleh keterbatasan modal, di mana pemilik memutuskan untuk memanfaatkan halaman rumah sebagai tempat usaha karena tidak mampu menyewa lokasi di tempat lain. Seiring berjalannya waktu, usaha kopi ini berhasil menarik minat pelanggan dari kalangan lokal, terutama komunitas penggemar kopi di Tasikmalaya. Meskipun awalnya terkendala oleh keterbatasan tempat dan dana, Lookup terus berkembang dengan menyesuaikan diri terhadap kebutuhan pasar serta membangun jaringan dengan pelaku usaha lain di industri yang sama. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Neng Nanda. Next. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan membahas mengenai bentuk pasar di KP Lookup. Pasar kopi di Tasikmalaya menunjukkan potensi yang cukup besar, terutama pada awal pendirian Lookup di tahun 2020. Pada masa itu, tren minum kopi di kalangan masyarakat lokal sedang berkembang pesat didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap berbagai varian kopi. Hal ini menciptakan peluang bagi usaha kopi lokal yang dapat menawarkan produk dengan kualitas baik namun dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan waralaba besar. Namun, saat ini potensi pasar untuk kopi shop lokal tidak sekuat sebelumnya. Kehadiran banyak franchise seperti Starbucks dan kedai kopi lainnya yang sudah mapan menyebabkan persaingan yang ketat. Meskipun Lookup berhasil membangun basis pelanggan setia, tantangan tetap ada karena banyaknya pilihan yang tersedia untuk konsumen. Ini menuntut Lookup untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan agar tetap relevan di pasar yang semakin kompetitif. Next. Selanjutnya, mengukur dan meramal demand and supply. Permintaan untuk kopi di wilayah Tasikmalaya cenderung bervariasi. Pada awal pendirian Lookup, melihat permintaan yang tinggi, terutama dari kalangan mahasiswa dan pekerja yang mencari tempat nyaman untuk bersantai. Namun seiring waktu, dengan bertambahnya jumlah pesaing terutama dari waralaba besar, permintaan terhadap usaha kecil seperti Lookup sedikit mengalami penurunan. Meskipun demikian, segmen pasar menengah ke bawah masih ada, dan Lookup berusaha memenuhi kebutuhan mereka dengan menawarkan produk yang berkualitas dan harga yang bersahabat. Strategi untuk memantau dan meramal demand melibatkan analisis perilaku pelanggan serta umpan balik dari mereka. Dengan mendengarkan masukan pelanggan, Lookup dapat menyesuaikan penawaran dan pelayanan sehingga tetap dapat bersaing meskipun dalam kondisi pasar yang berubah-ubah. Next. Lalu ada segmenting, targeting, dan positioning. Positioning ya. Lalu yang pertama ada segmenting. Lookup menargetkan pasar menengah ke bawah yang terdiri dari berbagai kalangan termasuk mahasiswa, pekerja, kantoran, dan masyarakat umum yang menginginkan pengalaman kopi yang terjangkau. Lalu targeting. Target utama dari usaha ini adalah konsumen yang berusia di antara 18 hingga 35 tahun, yang aktif di media sosial dan mencari tempat nongkrong yang nyaman. Kelompok ini cenderung lebih menghargai pengalaman dan atmosfer daripada sekadar produk sehingga
Lookup berupaya memberikan layanan yang lebih personal dan intim. Untuk posis posisinya, Lookup memposisikan dirinya sebagai kopi shop lokal yang menawarkan pengalaman ngopi yang berbeda dari kedai kopi French French fries besar. Dengan mengedepankan suasana hidden gem, Lookup bertujuan untuk menarik pelanggan yang mencari tempat yang lebih santai dan bersahaja. Fokus pada kualitas pelayanan dan interaksi dengan pelanggan menjadi bagian dari strategi positioning ini yang membedakan Lookup dari pesaing lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Azena. Baik, selanjutnya ada aspek hukum. Yang pertama ada pelaksanaan bisnis. Usaha kopi lookup merupakan usaha perseorangan yang dimiliki oleh satu orang yang sekaligus bertindak sebagai pengelola utama. Usaha ini dimulai pada tahun 2020 di Tasikmalaya. Sebagai respons atas pemberhentian sementara pemilik dari pekerjaan sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Berawal dari inisiatif pribadi, usaha ini didirikan dengan modal seadanya serta memanfaatkan halaman rumah sebagai lokasi bisnis. Proses pendirian tidak melibatkan badan usaha formal di awal, dan usaha ini berkembang secara organik dengan fokus pada penyediaan kopi untuk pasar menengah ke bawah. Selanjutnya ada identitas pelaksanaan bisnis. Pemilik dan pengelola usaha kopi lookup adalah individu yang memiliki pengalaman bekerja di bar dan hotel sebelum memulai usaha kopi ini. Sebagai pemilik tunggal, seluruh aspek operasional, manajerial, serta keuangan usaha dikelola langsung oleh pemilik dengan bantuan pekerja part-time pada saat dibutuhkan. Lalu ada identitas lengkap pemilik, yaitu namanya Asep Lutfi, alamatnya di Tugu Raja Cihideng, kontaknya sesuai yang tertera di PPT, dan latar belakang pengalamannya itu pengalaman bekerja di industri perhotelan dan bar. Next. Jenis usaha yang dilaksanakannya oleh Lookup Kopi adalah coffee shop yang fokus pada penyediaan minuman kopi dan variasi minuman lainnya dengan harga yang terjangkau. Target pasar utama adalah konsumen menengah ke bawah, termasuk mahasiswa, pekerja kantoran, dan masyarakat umum yang mencari tempat tongkrongan dengan suasana santai dan harga yang bersahabat. Dalam beberapa kesempatan, Lookup juga telah berkolaborasi dengan usaha lain dalam mengadakan acara komunitas lokal. Lokasi kopi lookup di halaman rumah pemilik di Tasikmalaya yang dijadikan area kafe sederhana. Keterbatasan modal membuat pemilik memutuskan untuk tidak menyewa lokasi komersial, melainkan menggunakan properti pribadi. Lokasi ini menawarkan suasana hidden gem bagi pelanggan, meskipun diakui bahwa keterbatasan lahan parkir menjadi salah satu tantangan utama bagi bisnis ini. Rencana pengembangan lokasi termasuk perluasan area kafe dan peningkatan fasilitas parkir untuk menarik lebih banyak pelanggan. Next. Perizinan dan kelengkapan bisnis. Pada awal pendirian, usaha kopi lookup beroperasi tanpa memiliki perizinan resmi, karena fokus utama pemilik adalah untuk menjaga kelangsungan usaha di tengah keterbatasan modal. Namun, setelah usaha berjalan selama 1 tahun dan melihat potensi pertumbuhannya, pemilik memutuskan untuk mengurus beberapa perizinan dasar yang diperlukan. Perizinan yang sudah dimiliki oleh lookup antara lain yaitu surat izin usaha perdagangan, digunakan untuk mengurus perizinan dagang, memungkinkan usaha untuk beroperasi secara sah sebagai unit usaha kecil. Lalu ada surat keterangan usaha, digunakan untuk keperluan administrasi dan pengajuan pinjaman modal usaha. Meskipun sudah memiliki beberapa izin dasar, pemilik mengakui bahwa masih ada perizinan yang perlu dipenuhi seiring dengan perkembangan usaha. Pemilik berencana untuk mengurus izin tambahan seperti nomor pokok wajib pajak atau NPWP untuk keperluan perpajakan dan surat tanda daftar perusahaan untuk legalitas lebih lanjut. Selanjutnya ada perizinan dan kelengkapan bisnis, yaitu ada beberapa rekomendasi terkait aspek hukum yang perlu diperhatikan oleh lookup untuk kedepannya, yaitu penggunaan izin lengkap penting bagi usaha untuk melengkapi seluruh perizinan yang diperlukan, termasuk NPWP dan TDP, agar operasional bisnis dapat berjalan tanpa hambatan hukum. Yang kedua, perlindungan usaha mempertimbangkan pendaftaran merek dagang lookup untuk melindungi brand usaha dari potensi penggunaan oleh pihak lain. Yang ketiga, perlindungan hukum untuk kolaborasi, menggunakan kontrak formal saat melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis dengan usaha lain guna melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Next. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Alzena. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mira. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pemilihan konsep usaha. Setelah beberapa bulan beroperasi, owner menyadari pentingnya inovasi dalam mempertahankan dan menarik lebih banyak pelanggan. Oleh karena itu, ke depannya coffee shop ini direncanakan untuk mengalami perubahan konsep. Awalnya, coffee shop hanya menyajikan kopi dengan suasana yang casual. Namun, kini owner ingin menciptakan suasana yang lebih nyaman dan hangat, cocok untuk tempat nongkrong yang bisa mengakomodasi kebutuhan sosial para pelanggan. Lalu ada proses perizinan dan legalitas usaha. Pada awal berdirinya, coffee shop ini tidak langsung dilengkapi dengan perizinan yang lengkap. Owner lebih fokus pada operasional awal untuk memastikan bisnis dapat berjalan. Namun, seiring berjalannya waktu, kesadaran mengenai pentingnya legalitas mulai tumbuh. Saat ini, coffee shop sudah mulai mengurus berbagai surat perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha secara resmi. Perizinan ini mencakup pengurusan izin usaha mikro kecil, serta surat izin usaha perdagangan. Next. Lalu ada tantangan dan kendala operasional. Memulai bisnis ini di tengah pandemi COVID membawa tantangan yang tidak sedikit. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pada masa awal pembukaan, coffee shop harus menghadapi keterbatasan jumlah pelanggan yang diperbolehkan untuk dine-in, serta ketatnya aturan mengenai penggunaan masker, pengukuran suhu, dan penyediaan hand sanitizer. Lalu ada penggunaan media sosial dan strategi pemasaran. Di era digital saat ini, kehadiran online merupakan kunci dalam memperluas jangkauan pelanggan. Coffee shop ini mengandalkan media sosial sebagai salah satu strategi utama dalam promosi dan pemasaran. Instagram menjadi platform utama dengan akun @lookupcoff, di mana coffee shop ini secara rutin memposting konten yang menarik, mulai dari foto-foto estetis minuman, suasana tempat, hingga informasi mengenai promo dan acara yang akan datang. Next. Filosofi penamaan coffee shop. Nama Lookup ini dipilih dengan tujuan memberikan pesan positif kepada setiap pelanggan yang datang. Lookup berarti melihat ke atas, yang melambangkan harapan, optimisme, dan pandangan ke depan yang positif. Owner ingin agar coffee shop ini bukan hanya sekedar tempat untuk minum kopi, tetapi juga menjadi tempat di mana orang-orang dapat menemukan inspirasi, berkumpul dengan teman-teman, dan membawa semangat positif dalam hidup mereka. Lalu ada sumber daya manusia dan pengelolaan karyawan. Saat ini, coffee shop dikelola secara sederhana dengan bantuan tenaga kerja part-time. Ini dilakukan untuk mengurangi biaya operasional sekaligus memberikan fleksibilitas kepada para pekerja. Sebagian besar pekerja di coffee shop adalah mahasiswa atau pekerja lepas yang membutuhkan pekerjaan tambahan. Meski hanya mengandalkan pekerja part-time, owner tetap memastikan bahwa setiap karyawan memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawab mereka, termasuk dalam memberikan pelayanan yang ramah dan cepat kepada pelanggan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mira, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reval. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen. Struktur organisasi. Struktur organisasi dalam usaha Lookup Coffee Shop sangat sederhana, mencerminkan sifat ideal yang bersifat personal dan efisien. Organisasi ini terdiri dari pemilik yang juga berperan sebagai head barista, serta part-time workers. Pemilik berfungsi sebagai otoritas utama, menangani tidak hanya operasional harian, tetapi juga perencanaan strategis. Proses rekrutmen di Lookup Coffee Shop menekankan pada kemampuan dasar yang relevan dengan industri jasa, seperti attitude, kemampuan multitasking, dan hospitality. Kualitas utama yang dicari dari pekerja adalah sikap yang baik dan kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan yang dinamis. Penggajian dan tunjangan. Sistem penggajian di Lookup Coffee Shop dirancang dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan skala usaha. Untuk pekerja paruh waktu, gaji diberikan setiap hari setelah shift selesai.
yang memberikan keuntungan bagi pekerja karena mereka mendapatkan kompensasi yang langsung sesuai dengan jam kerja mereka. Operasional harian. Operasional sehari-hari di Lookup dimulai dengan persiapan bahan baku, termasuk menyetok ulang bahan-bahan yang akan digunakan pada hari tersebut, serta memeriksa kualitas. Kualitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa bahan baku selalu segar dan dalam kondisi terbaik untuk digunakan dalam produk yang dijual. Dalam operasional sehari-hari, konflik antar karyawan merupakan hal yang tidak dapat dihindari, terutama dalam industri seperti F&B. Di Lookup Coffee Shop, penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah. Rencana pengembangan kafe dalam jangka panjang melibatkan perluasan area dan perubahan konsep. Saat ini, kafe memiliki karakteristik sebagai hidden gem, dengan area parkir yang terbatas dan suasana yang lebih intim. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Reva. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Baik, terima kasih. Selanjutnya aspek keuangan. Mulai dari sumber modal, Lookup Coffee Shop dibuka dengan modal awal yang berasal dari tabungan pribadi pemilik. Modal ini digunakan untuk membeli peralatan dasar, menyewa lahan, dan menutupi biaya operasional pada bulan-bulan awal. Tidak ada investor eksternal yang terlibat dalam pendirian usaha ini, sehingga seluruh risiko keuangan ditanggung oleh pemilik. Modal yang digunakan terbatas, namun hal ini tidak menyurutkan niat pemilik untuk menjalankan bisnis, terutama mengingat bahwa kafe ini dibuka setelah pemilik diberhentikan sementara dari pekerjaan sebelumnya akibat COVID pandemi. Selanjutnya, kebutuhan modal. Sebagai usaha yang terus berkembang, Lookup Coffee Shop membutuhkan dana operasional yang konsisten setiap bulannya. Kebutuhan utama dana meliputi biaya operasional harian, termasuk listrik, gaji karyawan, pembelian bahan baku, serta peralatan alat-alat kafe. Biaya listrik menjadi salah satu pengeluaran terbesar, terutama karena penggunaan peralatan seperti mesin espresso, pendingin, dan lampu di dalam kafe. Selanjutnya, penggunaan dana yang ada digunakan secara cermat untuk menutupi berbagai aspek operasional kafe. Pertama, dana tersebut dialokasikan untuk pembelian bahan baku, terutama kopi dan bahan lainnya yang diperlukan setiap hari. Bahan baku ini diatur dengan sistem stok yang ketat untuk menghindari pemborosan dan memastikan kualitas tetap terjaga. Selain itu, dana digunakan untuk membayar gaji karyawan, baik full-time maupun part-time, sesuai dengan sistem penggajian yang diterapkan di kafe. Tantangan keuangan. Seiring dengan bertambahnya waktu, Lookup Coffee Shop mulai menghadapi berbagai tantangan keuangan, terutama karena perubahan pasar dan meningkatnya persaingan. Salah satunya, tantangan utama adalah biaya operasional yang semakin meningkat, seperti biaya listrik dan gaji karyawan. Pemilik harus menghitung dengan cermat agar pengeluaran untuk biaya-biaya ini tidak mengurangi keuntungan secara signifikan. Dalam wawancara, pemilik menyebutkan bahwa salah satu kendala besar adalah peningkatan kosting listrik yang terus naik setiap bulan. Next. Strategi keuangan. Untuk mengatasi tantangan keuangan, pemilik Lookup Coffee Shop menerapkan strategi efisiensi yang ketat. Salah satunya adalah dengan mengontrol pengeluaran harian dan memastikan bahwa setiap pembelian bahan baku dan pengeluaran lainnya sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Pemilik juga menguatkan sistem stok bahan baku yang dikelola dengan sistem FIFO, sehingga tidak ada bahan yang terbuang sia-sia. Ini membantu mengurangi biaya pembelian bahan dan maksimal menggunakan stok yang ada.
Selanjutnya, rencana pengembangan finansial. Kedepannya, pemilik Lookup Coffee Shop berencana untuk mengembangkan usaha dengan memperluas tempat dan mengubah konsep cafe, namun hal ini memerlukan perencanaan keuangan yang matang. Pemilik menyadari bahwa ekspansi bisnis membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga perencanaan pengeluaran harus diatur dengan sangat hati-hatian. Dalam hal ini, pemilik akan mengandalkan modal dari hasil usaha serta tambahan dari pinjaman untuk mendukung pengembangan ini. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil kuesioner. Karakteristik demografi responden mengenai umur. Sebagian besar responden berada dalam rentang usia 18 sampai 25 tahun, menunjukkan bahwa apel Lookup menarik perhatian kalangan muda, khususnya mahasiswa yang mungkin menjadikan kafe sebagai tempat bersantai, belajar, atau berkumpul bersama teman-teman. Untuk selanjutnya mengenai jenis kelamin. Selain itu, data demografi juga menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki, 78%, yang menunjukkan bahwa kafe Lookup lebih diminati oleh kalangan pria dibanding wanita. Kehadiran 21% responden perempuan juga menunjukkan bahwa kafe ini tetap relevan bagi perempuan. Next. Untuk selanjutnya yaitu dari segi pekerjaan. Mayoritas responden adalah mahasiswa 72%, sementara sebagian kecil adalah pelajar 7%, dan yang lainnya berasal dari berbagai kategori kerjaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa apel Lookup berfungsi sebagai tempat berkumpul dan belajar bagi para mahasiswa yang bisa dimanfaatkan sebagai daya tarik utama. Next. Yang selanjutnya yaitu kebiasaan minum kopi dan kunjungan ke kafe Lookup. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu 60% mengkonsumsi kopi sekitar seminggu sekali. Ini menunjukkan bahwa bagi sebagian besar responden, minum kopi adalah aktivitas yang rutin namun tidak menjadi bagian dari kebiasaan harian. Segmen pelanggan ini mungkin mencari kualitas kopi yang baik tanpa harus minumnya setiap hari. Dan kafe Lookup tampaknya berhasil menjadi salah satu tempat yang memenuhi kebutuhan tersebut. Sebanyak 14% responden mengaku minum kopi setiap hari. Yang merupakan indikasi bahwa ada sekelompok kecil pelanggan yang memiliki kebiasaan minum kopi yang lebih intens. Pelanggan ini cenderung lebih selektif dalam memilih kopi dan kualitas layanan, sehingga penting bagi kafe Lookup untuk terus mempertahankan standar tinggi dalam penyajian kopi. Next. Yang selanjutnya yaitu alasan memilih kafe Lookup. Berbagai alasan diungkapkan oleh responden terkait mengapa mereka memilih kafe Lookup. Sebagian besar responden yaitu 31,32% menyebutkan lokasi sebagai alasan utama. Hal ini menandakan bahwa lokasi yang strategis dan mudah dijangkau menjadi salah satu faktor utama yang menarik pelanggan untuk datang. Sebagai contoh, jika kafe Lookup berada di dekat kampus atau pusat kegiatan mahasiswa, hal ini bisa menjadi keunggulan kompetitif. Lokasi yang mudah diakses tidak hanya penting bagi mahasiswa, tetapi juga bagi pekerja yang ingin mencari tempat yang nyaman dan cepat untuk beristirahat. Next. Selanjutnya yaitu menu favorit di kafe Lookup. Ketika diminta memilih menu favorit, mayoritas responden memilih non-kopi 44%, diikuti oleh kopi 37% dan meals 18%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun kafe Lookup dikenal sebagai tempat yang menyediakan kopi, banyak pelanggan yang lebih tertarik pada pilihan minuman non-kopi. Hal ini bisa jadi mencerminkan preferensi pelanggan yang lebih muda yang mungkin menyukai variasi minuman seperti teh, minuman berbasis susu, atau jus yang lebih ringan dan sesuai dengan tren gaya hidup sehat.
Next. Selanjutnya itu penilaian terhadap kualitas kopi. Kualitas kopi yang disajikan di KP Lookup mendapat penilaian yang umumnya positif dari responden. Sebanyak 63% responden menyatakan bahwa kualitas kopi baik, sementara 25% lainnya menyatakan sangat baik. Hal ini menandakan bahwa mayoritas pelanggan merasa puas dengan rasa, aroma, dan presentasi kopi yang disajikan di KP ini. Kopi yang berkualitas merupakan salah satu faktor utama yang dapat menarik pelanggan untuk kembali lagi, terutama bagi mereka yang memang merupakan penikmat kopi. Next. Selanjutnya itu rekomendasi KP Lookup kepada teman atau keluarga. Dalam hal rekomendasi, mayoritas responden menyatakan akan merekomendasikan KP Lookup kepada teman atau keluarga. 74 responden menyatakan bahwa mereka mungkin akan merekomendasikan, sementara 22% menyatakan sangat mungkin. Ini menunjukkan bahwa pengalaman yang mereka dapatkan di KP ini cukup memuaskan, dan mereka merasa nyaman untuk membagikan pengalaman tersebut kepada orang-orang di sekitar mereka. Next. Selanjutnya itu kritik dan saran untuk KP Lookup. Kritik dan saran yang diberikan oleh responden mencakup beberapa aspek penting terkait fasilitas dan pelayanan di KP Lookup. Salah satu masukan yang sering disampaikan adalah terkait lahan parkir motor yang dianggap kurang luas. Hal ini menjadi masalah khususnya saat KP sedang ramai atau di waktu-waktu puncak, di mana pelanggan kesulitan mencari tempat parkir motor yang memadai. Ini bisa mempengaruhi kenyamanan pengunjung, terutama bagi mereka yang datang menggunakan kendaraan roda 2. Selain itu, beberapa responden juga mengeluhkan jarak antara parkir mobil dan KP yang dinilai terlalu jauh, sehingga pengunjung harus berjalan kaki cukup jauh untuk mencapai KP. Masalah ini bisa menjadi lebih serius terutama bagi pengunjung yang datang saat hujan tidak bersahabat, seperti hujan atau panas terik. Perbaikan akses atau peningkatan kenyamanan menuju KP bisa menjadi salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan, seperti menyediakan fasilitas peneduh atau area drop-off yang lebih dekat. Untuk selanjutnya itu memaparkan laporan progres studi kelayakan bisnis. Untuk tanggal 12 bulan September, untuk kegiatannya itu penelitian pasar. Progresnya diskusi secara online untuk membuat pertanyaan yang akan diajukan kepada owner Kopi Shop Lookup mengenai aspek pasar. Tugas selesai itu membuat pertanyaan. Tugas belum selesai mewawancarai owner Kopi Shop Lookup. Tantangannya, owner tidak bisa mengadakan pertemuan online dan offline hari ini dikarenakan ada kepentingan pribadi. Untuk planning, menjadwalkan ulang pertemuan secara offline dengan owner dalam waktu dekat. Penanggung jawab tim riset pasar. Untuk di tanggal 17 bulan September, kegiatan penelitian pasar. Deskripsi progres telah dilakukan wawancara mendalam dengan pemilik kopi shop untuk menggali data primer mengenai preferensi konsumen, tren pasar, dan strategi bisnis yang diterapkan. Untuk tugas selesai, menggali mengenai tren pasar dan strategi bisnis yang diterapkan. Tugas belum selesai, menyusun laporan akhir penelitian pasar. Dan untuk tantangannya, hanya memiliki pegawai part-time sehingga waktu untuk wawancara tidak kondusif karena pegawai hanya masuk pada hari-hari tertentu. Untuk planning, menjadwalkan pertemuan secara offline untuk laporan selanjutnya, dan memilih waktu dan kondisi yang efisien agar mendapatkan data yang lebih spesifik. Penanggung jawab tim riset pasar. Untuk masih di tanggal 17 bulan September, analisis lingkungan dan sosial. Deskripsi progres telah dilakukan wawancara dengan pemilik kopi shop untuk menggali lebih dalam mengenai analisis lingkungan dan sosial yang telah dilakukan. Tugas selesai, melakukan analisis mengenai lingkungan dan sosial yang telah dilakukan. Tugas belum selesai, menyusun laporan akhir analisis lingkungan dan sosial. Untuk tantangannya itu hanya memiliki pegawai part-time sehingga waktu untuk wawancara tidak kondusif karena pegawai hanya masuk pada hari-hari tertentu. Untuk planning,
memperluas jaringan responden agar mengetahui potensi lebih lanjut untuk coffee shop tersebut. Penanggung jawab tim lingkungan. Untuk di tanggal 25 September, analisis manajemen. Deskripsi progres melakukan wawancara secara online dengan pemilik KP Lookup mengenai operasional, sumber daya manusia, dan lain-lain. Tugas selesai, melakukan analisis mengenai aspek manajemen. Tugas belum selesai, menyusun laporan akhir aspek manajemen. Untuk tantangannya, tidak dapat melakukan kegiatan wawancara secara tatap muka. Planning, menyusun laporan akhir. Penanggung jawab tim aspek manajemen. Next. Untuk masih di tanggal 25 September, yaitu analisis keuangan. Melakukan wawancara secara online dengan pemilik KP Lookup mengenai sumber modal kebutuhan dana. Melakukan analisis mengenai aspek keuangan. Menyusun laporan akhir aspek keuangan. Tidak dapat melakukan kegiatan wawancara secara tatap muka dikarenakan kendala lokasi akibat cuaca dan kepentingan owner. Menyusun laporan akhir oleh tim keuangan. Dan untuk tanggal 7 Oktober, yaitu menyusun laporan akhir, melengkapi isi makalah, memeriksa kembali makalah laporan akhir, menyusun makalah laporan akhir, membuat PowerPoint dan video presentasi, pembagian job desk yang kurang teratur, menyusun PowerPoint dan pembuatan video presentasi oleh semua tim. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky, dan selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan, yaitu Cafe Lookup merupakan usaha kopi yang dibangun sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19. Usaha ini menargetkan pasar menengah ke bawah dengan tujuan menyediakan kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Meskipun persaingan di industri kopi semakin ketat dengan hadirnya waralaba besar, Cafe Lookup berhasil membangun basis pelanggan setia melalui suasana yang nyaman dan layanan yang personal. Namun masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh Cafe Lookup, seperti keterbatasan lahan parkir, kapasitas tempat yang kecil, dan jumlah staf yang terbatas, terutama pada saat ramai. Meskipun pelanggan mayoritas puas dengan kualitas kopi dan suasana kafe, beberapa menyatakan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal pelayanan dan kualitas penyajian yang lebih konsisten. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.